Kabar mengejutkan datang dari kubu Persib Bandung. Setelah kekalahan menyakitkan dari Lion City Sailors, Boyan Hodak tiba-tiba mengambil keputusan ekstrim yang membuat seluruh bobotoh terdiam. Beberapa pemain dikabarkan langsung didepak dan tidak akan mengenakan jersey Persib lagi. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang ganti? Keputusan ini mengejutkan, tapi di balik itu, peluang Persib lolos ke fase grup ternyata masih terbuka lebar. Sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa like, share, subscribe, dan tinggalkan komentar kalian. Apakah keputusan Boyan ini tepat atau justru blunder besar? Kekalahan Persib Bandung dari Lion City Sailors pada laga kelima grup G ACL 2 Rabu malam menjadi pukulan berat yang dirasakan tidak hanya oleh tim, tetapi juga seluruh bobotoh. Meski tampil dominan di beberapa fase pertandingan dan sempat unggul 2-1, Maung Bandung justru harus pulang dengan tangan hampa setelah kebobolan 2 kali secara berturut-turut dari serangan direct ball tuan rumah. Hasil 3-2 di Stadion Bishan itu terasa begitu menyesakan, terlebih karena banyak pihak menilai Persib tampil lebih baik dibandingkan Lion City dari segi penguasaan bola dan kreativitas serangan. Namun dalam sepak bola, dominasi tidak selalu berbanding lurus dengan kemenangan. Justru kelemahan Persib dalam mengantisipasi serangan panjang dan rapuhnya koordinasi lini belakang menjadi faktor utama yang menghancurkan upaya mereka mengamankan tiket lolos lebih cepat dari fase grup. Gol cepat Leonarte pada menit ke-9 memperlihatkan bagaimana lini belakang Persib begitu mudah ditembus, sebelum kemudian gol Syawal Anwar dan Anderson Lopez kembali hadir melalui skema serupa, long pass ke ruang kosong yang tidak diantisipasi dengan baik. Padahal, ketika skor berubah menjadi 2-1 lewat sundulan Andrew Jang, Persib terlihat berada dalam jalur kemenangan. Serangan terus mengalir, perpindahan bola rapi, dan ritme permainan menggambarkan dominasi Maung Bandung. Tapi pertandingan justru berbalik arah. Momentum hilang, konsentrasi runtuh, dan kesalahan kecil berubah menjadi petaka. Di sisi lain, penampilan gemilang kiper Lion City, Ivan Susak, menjadi tembok tebal yang menghentikan semua peluang emas Persib. Kekalahan ini bukan sekedar hasil negatif, tetapi sebuah alarm keras bagi Persib. Sebuah tanda bahwa mereka harus berbenah cepat jika tidak ingin peluang lolos tergelincir pada laga terakhir melawan Bangkok United. Jika bobotoh merasa kecewa, maka pelatih Boyan Hodak jauh lebih dari itu. Ia benar-benar murka. Ekspresi kesal tidak pernah hilang dari wajahnya sepanjang konferensi pers pasca laga. Hodak tak menutupi kekecewaannya dan secara gamblang menyebut bahwa beberapa pemainnya tampil di bawah standar yang seharusnya dipenuhi tim yang berlaga di kompetisi level Asia. Bagi pelatih berpengalaman yang pernah mengantar klub-klub Asia Tenggara bersinar, performa Persib kali ini adalah sesuatu yang sulit diterima. Hodak terutama menyoroti para pemain pengganti yang menurutnya gagal memberikan dampak. Ia menyebut beberapa nama secara terbuka, sesuatu yang jarang dilakukan pelatih pada umumnya. Ramon Tangke, Luciano Guaicochea, Sadil Ramdhani, William Marsilio, hingga Federico Barba, semuanya masuk daftar pemain yang dinilai tidak menunjukkan karakter sebagai pemain level ACL 2. Bahkan, dengan tegas, Hodak mengatakan bahwa sebagian dari mereka tidak akan berada di klub ini lagi musim depan. Pernyataan itu sontak mengejutkan publik, terutama bobotoh yang tak menyangka Hodak akan sefrontal itu. Namun pelatih asal Kroasia tersebut menganggap kritik ini perlu sebab menurutnya beberapa pemain harus bercermin pada diri sendiri apakah sudah mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Baginya, tim sebesar Persib tak boleh hanya mengandalkan 11 pemain inti. Para pemain cadangan harus bisa menjadi pembeda ketika masuk, bukan justru menjadi titik lemah. Hodak bahkan menegaskan bahwa ia siap bertanggung jawab atas kekalahan ini, tetapi bukan berarti menutup mata terhadap kesalahan individual. Ia ingin skuad yang siap bertarung, kuat mental, dan konsisten dalam tekanan. Itulah sebabnya ia mulai memberi sinyal kuat bahwa pembenahan besar akan terjadi pada bursa transfer Januari 2026. Sebuah peringatan keras bahwa tempat di Persib bukan untuk mereka yang tampil setengah hati. Laga terakhir melawan Bangkok United bukan sekedar pertandingan biasa. Bagi Persib, duel pada 10 Desember mendatang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api adalah perang terakhir. Panggung penentuan nasib yang akan dicatat dalam sejarah perjalanan Maung Bandung di kancah Asia. Atmosfer dan tensi pertandingan dipastikan mencapai puncaknya, sebab seluruh harapan kini menggantung pada 90 menit yang sangat menentukan itu. GBLA selama ini bukan hanya stadion, itu adalah rumah besar Persib. Benteng yang selama bertahun-tahun menjadi saksi bagaimana bobotoh menjelma menjadi energi tak terlihat yang mampu menggerakkan pemain di lapangan. Saat suara gemuruh puluhan ribu pasang dada menyatu,
tekanan terhadap lawan meningkat berkali-kali lipat. Dan kali ini, Persib membutuhkannya lebih dari sebelumnya. Pemain-pemain Bangkok United mungkin sudah menonton ulang kekalahan Persib di Singapura. Mereka mungkin percaya bahwa Persib sedang terluka. Namun, mereka juga harus ingat, bertanding di GBLA bukan sekedar soal teknis, tapi soal mental bertarung melawan atmosfer yang mengguncang. Setiap operan, setiap duel udara dan setiap tendangan akan diawasi mata ribuan bobotoh yang lapar kemenangan. Maung Bandung harus menjadikan stadion ini sebagai perisai terakhir yang tak boleh ditembus. 3 poin bukan hanya penting untuk kelolosan, tapi juga menjaga harga diri sebagai pemimpin grup. Bagi Persib, tidak ada ruang untuk ragu, tidak ada tempat untuk kesalahan yang sama seperti di Singapura. Dukungan penuh bobotoh akan menjadi faktor X yang bisa membalikan keadaan. GBLA akan menjadi lautan biru yang mengaum, memaksa Bangkok United bermain di bawah tekanan monumental. Dan disitulah harapan 16 besar kembali terasa nyata, bukan hanya sebagai kemungkinan matematis, tapi sebagai takdir yang siap direbut Persib dengan seluruh kekuatan dan keberanian di tanah sendiri. Kekalahan 2-3 dari Lion City Sailors bukan hanya soal hilangnya 3 poin. Pertandingan itu sekaligus membuka tabir emas masalah-masalah kecil yang selama ini tertutup oleh rangkaian kemenangan Persib. Di level Asia, kesalahan sekecil apapun akan dihukum tanpa ampun. Dan itulah yang terjadi pada Maung Bandung malam itu. Catatan merah pertama adalah kroposnya lini pertahanan. Untuk tim yang biasanya tampil solid dan disiplin, kebobolan 3 gol dalam satu pertandingan, apalagi setelah sempat unggul, adalah sinyal bahaya yang tidak bisa diabaikan. Koordinasi antar bek terlihat kacau, komunikasi dengan kiper goyah, dan transisi bertahan yang biasanya rapi, kali ini berantakan oleh serangan balik cepat Sailors. Catatan kedua muncul dari sisi ofensif. Meski berhasil mencetak 2 gol, Persib sejatinya memiliki peluang emas lain yang seharusnya bisa mengubah jalannya pertandingan. Ketidakmampuan untuk kill the game saat unggul justru membuka pintu bagi Sailors untuk bangkit. Finishing yang tidak tajam dan keputusan menyerang yang terburu-buru menjadi bumerang. Catatan ketiga meruntuhkan tren 7 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Kekalahan ini menjadi noda tersendiri, mengingat Persib sebelumnya tampil mendominasi, mengalahkan tim-tim kuat seperti Bangkok United, Bali United, hingga Selangor. Namun kini kebobolan 3 gol di Singapura menjadi yang terbanyak dialami Persib di fase grup. Statistik ini menyentak kepercayaan publik. Pertandingan melawan LCS menjadi alarm besar menjelang laga penentuan. Evaluasi menyeluruh wajib dilakukan. Memperbaiki mental bertanding, merapikan organisasi pertahanan, dan mempertajam penyelesaian akhir. Kekalahan ini memang pahit, tetapi bisa menjadi pembelajaran penting agar Persib tampil dengan determinasi sempurna di GBLA tanpa mengulang kesalahan fatal yang sama. Ledakan amarah Bojan Hodak setelah kekalahan dari Lion City Sailors ternyata bukan sekadar bentuk kekecewaan sesaat. Reaksinya di ruang ganti menjadi sinyal kuat bahwa evaluasi besar-besaran tengah disiapkan. Pelatih asal Kroasia itu menyampaikan pesan yang membuat banyak pemain terhenyak. Beberapa dari mereka tidak akan berada di klub ini lagi. Pernyataan keras yang menggema di balik pintu ruang ganti itu langsung menandai dimulainya operasi bersih-bersih pemain menjelang bursa transfer paruh musim. Selama ini Bojan dikenal tegas, namun jarang sekali mengeluarkan ultimatum sekeras itu. Artinya, kesabarannya sudah berada di batas maksimal. Bagi Bojan, AFC Champions League 2 bukan panggung untuk pemain yang tampil setengah hati atau gagal menunjukkan mental juara. Mereka yang tidak mampu menjawab kepercayaan pelatih di laga besar dinilai hanya menjadi beban bagi tim yang sedang berjuang di level tertinggi. Analisis internal kemudian memunculkan sejumlah nama yang disebut-sebut berada dalam posisi rawan. Para pemain pengganti yang tampil buruk di Singapura menjadi yang paling tersorot. Dalam pandangan Bojan, mereka bukan hanya gagal memberikan efek positif, tetapi justru mengacaukan ritme tim di momen krusial, menyebabkan kebobolan dan menjatuhkan moral seluruh skuad. Ancaman di depak bukan hanya untuk memberikan shock terapi, namun sebagai penegasan bahwa Persib sedang berada dalam proyek jangka panjang yang membutuhkan pemain berkualitas, pekerja keras, dan memiliki dedikasi penuh. Mereka yang tak mampu beradaptasi tidak akan dipertahankan. Bursa transfer paruh musim yang kian dekat kini menjadi panggung lanjutan dari drama ini.
Bobotoh mulai menerka-nerka siapa saja yang akan tersingkir dan siapa yang akan menjadi bagian dari Persib versi baru yang sedang dibangun Bojan. Satu hal pasti, standar kini semakin tinggi, dan hanya mereka yang siap bertarung habis-habisan yang layak mengenakan lambang Maung Bandung. Di tengah gonjang-ganjing ruang ganti dan performa yang tidak stabil, perhatian Bobotoh kini tertuju pada satu nama, Ramon Tanque. Striker yang awalnya digadang-gadang mampu menjadi mesin gol Persib kembali gagal menunjukkan ketajaman di laga krusial melawan Lion City Sailors. Masuk sebagai pemain pengganti, Ramon diharapkan menjadi pembeda, pengubah keadaan di tengah tekanan. Namun kenyataannya, ia justru tampil tanpa ancaman berarti. Minim pergerakan, sering kalah duel, dan gagal mengeksekusi peluang menjadi catatan yang semakin memperburuk posisinya. Statistik golnya yang masih mandul membuat Bobotoh mulai mempertanyakan apakah Ramon benar-benar layak menjadi ujung tombak utama Maung Bandung di level Asia. Kritik pun semakin deras, terlebih ketika performa lini depan Persib memerlukan sentuhan predator yang klinis. Di saat Ramon tampil mengecewakan, rumor kedatangan Mauro Ziustra justru semakin kencang. Pemain berdarah Indonesia Belanda itu baru saja memberi sinyal kuat lewat unggahan perpisahan dari klubnya FC Volendam. Media luar negeri pun mulai mengabarkan bahwa Mauro sedang dalam proses menuju Bandung. Kode-kode halus dari media sosial semakin membuat Bobotoh yakin Maung Bandung akan kedatangan striker baru. Mauro memiliki profil yang sangat berbeda dari Ramon. Muda, kuat, cepat, dan didikan Eropa. Ciri khas pemain yang dibutuhkan Persib untuk meningkatkan efektivitas di depan gawang. Banyak yang percaya kedatangannya bisa menjadi solusi atas mandulnya lini depan Maung Bandung yang sering kesulitan mencetak gol di momen-momen penting. Jika rumor itu benar, maka persaingan di lini depan akan memanas. Ramon bukan hanya terancam kehilangan tempat di skuad utama, tetapi juga bisa masuk daftar pemain yang didebak Bojan Hodak. Bobotoh pun menyambut rumor Mauro dengan penuh antusias. Mereka menilai ini saatnya Persib menghadirkan predator sejati yang mampu mengubah peluang menjadi gol, sesuatu yang saat ini sangat dibutuhkan untuk menjaga asa lolos ke 16 besar.